Semua orang excited dengan USB-C, bahkan Apple aja dipaksa untuk merubah colokan Lightning yang ada di iPhone itu menjadi USB-C, biar lebih universal katanya. Tapi ternyata USB-C tidak seindah itu, bre. Selama ini, salah satu komplain kita terhadap USB-A yang paling sering muncul adalah soal dia bentuk colokannya nggak bisa dibolak-balik. Jadi kalau kita salah ngadepnya, dia nggak mau masuk gitu kan. Bahkan udah bener pun, itu kadang-kadang nggak bisa masuk juga. Jadi mau nggak mau harus diintip dulu, oh gini. Ya itu memang agak menyebalkan sih. Nah ceritanya, USB-C ini akan membuat semuanya menjadi lebih simpel. Karena colokannya itu, simetris. Atas bawah simetris. Jadi kamu mau colokin ngadep atas, ngadep bawah, udah dijamin pasti masuk. Jadi, USB-C ini adalah solusi yang jauh lebih simpel dibandingkan USB-A. Emang iya? Tahan dulu. Pernah merasa bingung dengan sebutan USB-A yang punya generasi yang banyak sekali dari Gen 1, Gen 2.0, 3.0, ada lagi 3.1 Gen 1, 3.1 Gen 2, 3.2 Gen 2, 3.2 Gen 1 ada, Gen 2 ada, 3.2 Gen 2 kali 2 juga ada. Pokoknya ribet banget. Belum lagi soal warnanya yang juga bermacam-macam. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning, ada yang biru tua, biru muda, ada yang orange, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ungu. Banyak banget. Dan semuanya tadi punya fungsi masing-masing dan juga punya performance masing-masing. Saya pernah bahas sedikit di video ini, kamu tonton di sana untuk lebih detailnya. Tapi yang jelas semua itu tadi membuat kita pusing saat memilih sebuah device USB-A. Belum lagi ada logonya lagi. Ada logo USB High Speed. Ada lagi logo Super Speed. Ada lagi Super Speed Plus. Ada lagi Super Speed Plus 20 Gbps. Dan entah kalau diterusin bakal jadi seperti apa. Mungkin ada yang namanya Super Duper Mega Hyper Speed. Kita nggak tahu. Tapi untungnya semua itu akan berakhir karena semuanya akan beralih ke USB Type-C. Tapi jangan salah. Dari yang maksudnya membuat semua hal tadi disimpelkan menjadi satu colokan USB-C, ternyata kita malah akan berujung menjadi semakin bingung. Kok bisa? GPU untuk yang mampu. Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition. Lebih kencang dari RTX 4080 standar dengan cooling performance yang bikin hati ikutan adem. Axial fan teknologinya menambah airflow hingga 23% lebih banyak. Teknologi vapor chamber baru dengan mild heat spreader yang memastikan temperatur GPU tetap adem. Dilengkapi dengan shroud, frame, dan backplate membuatnya kokoh dan terlihat lebih gagah. Selengkapnya cek link di bawah. Seperti kita tahu, USB A-B-C itu adalah perbedaan colokannya aja, bukan masalah protokolnya. Jadi di dalamnya itu performance dan fungsinya seperti apa itu berbeda-beda. Tadi udah kita bahas masalah warna dan generasinya. Ternyata USB-C juga sama. Generasinya ada yang berbeda, fungsinya pun juga bisa berbeda. Ada USB-C yang 5 gigabit, ada yang 10 gigabit, ada yang 20 gigabit, bahkan ada lagi yang 40 gigabit yang udah pakai USB 4. Kemudian ada lagi Thunderbolt, di mana ini teknologi yang boleh dibilang serupa tapi tak sama. Dia bisa kompatibel sama USB-C tapi nggak selalu bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Ini akan membuat hal semakin ribet lagi. Kemudian ada lagi soal power delivery. Ini adalah fungsi USB untuk bisa digunakan ngecas, entah ngecas HP, tablet, atau laptop. Nah, di USB-C itu ternyata nggak semuanya punya power delivery yang sama. Ada yang bisa untuk fast charging, ada yang nggak bisa. Termasuk kalau kita lihat sekarang banyak monitor yang udah pakai colokan USB-C kan. Nah ternyata nggak semua port USB-C bisa digunakan untuk menampilkan gambar. Termasuk kabelnya juga sama. Ada kabel yang 5GB, 10GB, 20GB, 40GB. Ada kabel yang bisa fast charging, ada yang enggak. Ada kabel yang bisa dipakai untuk monitor, ada juga yang enggak. Dan yang bikin hal ini lebih parah dibandingkan dengan USB-A, pada USB-A kita bisa lihat perbedaan generasi itu dari warnanya. Color code-nya beda. Fungsinya juga bisa kita lihat dari spesifikasi setiap warna. Ini untuk sistem yang menggunakan color code standar ya. Nah, pada USB-C belum ada standarisasi warna. Jadi saat ini mau gen berapapun, mau bisa dipakai untuk fast charge atau enggak, mau yang berfungsi untuk display atau enggak,
tidak ada perbedaan warna. Yang bisa kita lakukan untuk tahu ini colokan fungsinya apa dan kecepatannya berapa, kita harus lihat dari logo yang terpasang. Kalau di motherboard itu ya ada di samping colokan USB-C-nya, kalau di kabelnya ya berarti di kabelnya itu ada logonya. Itu pun kalau ada. Satu-satunya hal yang bisa membuat kita yakin bahwa dia bisa berfungsi dengan spek seperti apa dan ngecas seperti apa, kita harus lihat spesifikasi yang ada di bungkus barangnya. Maksimalkan produktivitas dan hobi ngegame kamu dimanapun kamu berada. Victus by HP Laptop, salah satu gaming laptop terbaik di pasaran. Powered by 12 Gen Intel processor, GeForce RTX 30 series, high-speed NVMe SSD, dan high refresh rate anti-glare IPS display. Desainnya manis dengan bobot yang ringan tanpa mengorbankan cooling performance. Nggak perlu pusing soal software, karena kamu udah dapat Windows 11 Home dan Microsoft Office Original gratis. Dapatkan HP Victus ini di ELS ID. Nah, hari ini saya akan kasih contoh transfer rate dari USB-C dan nanti kita akan bandingin dengan Thunderbolt yang saya pikir awalnya akan bisa bekerja sebagaimana mestinya, tapi ternyata nggak bisa, bre. Dan di sini saya akan praktekin menggunakan SSD eksternal dari Transcend. Ini adalah Transcend ESD 370C dan ini adalah 380C. Ini yang biru ini dia menggunakan USB 3.1 Type-C. Gen 2, 3.1 Gen 2, sedangkan yang ini adalah 3.1 Gen 2x2. Apa bedanya? Yang Gen 2 ini 10 Gbps, yang 2x2 20 Gbps. Udah tahu? Udah tahu pastinya ya. Cuma kalau dihadapkan pada angka, ya mungkin kita akan bingung. Apalagi kalau ini nanti udah keluar dari bungkusnya, terus kita masukin dua-duanya nih, kita punya dua. Mana yang akan membedakan siapa yang 10, siapa yang 20 kalau kita lupa. Yang pasti kalau yang 10 Gbps itu berarti kurang lebih dia transfer speed maksimumnya adalah sekitar 1000 MB per second atau 1 GB. Sedangkan kalau ini yang 2x2 itu berarti 2 kali lipatnya 2 GB per second. Jadi kalau kamu transfer data 100 GB berarti kamu cuma butuh waktu 50 detik. Cepat banget kan? Tapi ada yang perlu kamu perhatikan. Kedua SSD ini ngasih dua opsi kabel. Jadi di dalam packingnya ada dua kabel, yang satu USB-C to USB-C, yang satu USB-C to USB-A. Nah, colokan USB-A yang ada sampai hari ini itu maksimum cuma punya bandwidth 10 gigabit per second. Jadi kalau kamu pakai yang 380C yang bisa 2000 Mbps, kamu wajib menggunakan colokan yang USB-C to USB-C. Jadi jangan salah, nanti kamu salah colokin kabelnya terus kamu protes. Kenapa kok nggak bisa full speed? Cek dulu kabelnya. Termasuk, walaupun udah pakai yang USB-C to USB-C, lihat lagi di PC kamu atau di laptop kamu. Dia 3.2 Gen 2x2 atau enggak. Karena yang 2x2 ini nggak di semua sistem ada. Biasanya cuma yang menengah ke atas yang punya. Nah, punya kamu ada atau enggak? Kita lihat dulu aja fitur yang dikasih sama Transcend di kedua SSD eksternal ini. Secara fisik hampir nggak ada bedanya antara ESD 370C dan ESD 380C, kecuali warnanya. Dimensinya sama persis, compact dan menggunakan outer case dari bahan karet silikon yang empuk sehingga akan lebih aman digunakan sebagai external drive karena akan lebih tahan benturan. Di bawah casingnya ada housing berbahan aluminium alloy yang sekaligus berfungsi untuk pembuangan panas. Dan boleh deh saya bilang Transcend membuatnya dengan sangat baik. Nanti kita lihat waktu praktek SSD-nya ada banget bre. Keduanya kompatibel dengan semua device yang punya konektor USB-C maupun Thunderbolt dan juga bisa digunakan pada mobile device yang support USB OTG. Buat kamu yang butuh keamanan data tambahan, Transcend juga menyediakan Transcend Elite software yang salah satu fungsinya mengunci drive dengan password di samping berbagai fungsi lain seperti backup data. Nah, sekarang kita bandingin performance kedua SSD eksternal ini waktu dicolokin ke USB-C dan dicolokin ke Thunderbolt. Oke, itu tadi kecolokan USB-C. Bisa full speed sesuai dengan speknya. Sekarang kita colokin ke Thunderbolt 4 yang seharusnya punya bandwidth 40 Gbps.
2 kali lipat lebih kencang dibandingin colokan USB-C barusan. Tapi apakah bisa sampai ke sana? Langsung kita lihat. Kok malah jadi lebih lambat? Kenapa jalan cuma separuh speednya? Apa ada yang salah dengan SSD-nya? Atau jangan-jangan yang salah colokan Thunderbolt saya? Tenang bre, nggak ada yang salah. Ini adalah kebingungan selanjutnya untuk para pengguna USB-C yang harus terpaksa menggunakan port Thunderbolt. Tadi udah saya ceritain bahwa USB-C dan Thunderbolt itu adalah teknologi yang serupa tapi tak sama. Secara colokan dia sama persis, pin out-nya sama persis. Tapi ternyata ada yang berbeda, di mana perbedaannya itu bisa jadi mempengaruhi performance seperti ini tadi. USB adalah teknologi yang dibuat untuk bisa dipakai di semua sistem. Makanya namanya adalah Universal Serial Bus. Beda dengan Thunderbolt. Thunderbolt ini dikembangkan oleh Intel dan juga Apple. Jadi walaupun bisa digunakan cross use dengan USB-C, tapi karena ada Intel dan Apple-nya, ya akan ada yang berbau-bau eksklusivitasnya lah ya. Walaupun untuk teknologi sekarang sebenarnya akan terlihat konyol. Ini hampir sama seperti teknologi XMP pada RAM punyanya Intel, di mana sebenarnya AMD itu nggak boleh pakai nama XMP. Dia harus pakai nama yang lain, walaupun si RAM yang ada sertifikasi XMP ini masih tetap bisa dipakai di sistemnya AMD. Jadi yang bermain di situ hanya semacam sertifikasi atau pengakuan bahwa teknologi itu yang punya adalah Intel. Dan dalam kasus Thunderbolt termasuk punyanya Apple. Jadi ya harus ada eksklusif-eksklusifnya. Pada Thunderbolt, Intel menerapkan kebijakan yang sama bahwa untuk bisa menggunakan port Thunderbolt 4 dengan semua potensi maksimumnya itu adalah harus device yang diakui oleh Intel dan juga Apple. Dan dalam kasus SSD eksternal seperti ini, pengakuannya adalah dalam bentuk penggunaan Intel controller di dalam external device. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah pin out dari Thunderbolt 3 dan 4. Dia sama persis dengan pin outnya USB-C 3.2 Gen 2x2. Artinya secara hardware seharusnya mereka nggak ada bedanya. Tapi karena adanya eksklusivitas tadi, maka untuk device yang nggak menggunakan Intel controller, walaupun dia bisa punya speed 20 gigabit atau lebih, pada port Thunderbolt kecepatannya akan dibatasi hanya 10 gigabit per second doang. Kalau pengen lebih, pakai controller gue, kata Intel. Dan kenapa tadi saya bilang untuk saat ini akan terlihat konyol? Karena sekarang USB 4 udah keluar. Dimana USB 4 yang terbaru saat ini, yang namanya adalah USB 4 Gen 3x2. Dan ini sebelumnya ada yang Gen 2x2. Pokoknya gitulah, ribet namanya. Yang pasti yang terakhir ini dia bisa punya bandwidth 40 gigabit per second sama seperti Thunderbolt 4. Cuma kabarnya USB 4 ini nanti tidak semuanya akan backward compatible dengan generasi sebelumnya. Nggak tahu kenapa, jangan tanya saya. Tapi kalau memang nggak bisa backward compatible, berarti mendingan nama universalnya dihilangin aja kali ya. Nah, jadi buat kamu para pengguna Mac yang punya colokan Thunderbolt doang, kamu harus hati-hati kalau mau beli external drive. Kalau kamu pengen beli yang high speed, yang 20 Gbps ini, pastiin bukan sembarangan SSD eksternal yang kamu beli, tapi yang ada logo Thunderbolt-nya, atau ada logo Apple-nya, atau ada kata-kata bahwa ini certified to be used on Thunderbolt, atau yang sejenisnya lah. Karena kalau kamu beli yang USB, kemungkinan besar dia nggak akan bisa jalan full speed. Dan selamat buat kamu yang nggak pakai Mac, karena kamu bisa bebas menggunakan device manapun. Karena kalau tadi yang ada certified Thunderbolt atau Apple-nya, kemungkinan harganya akan lebih mahal. Nah, buat kamu yang tertarik untuk beli SSD eksternal super kencang ini Transcend ESD 380C yang bisa 2 GB per second, dan yang biru ini adalah 370C yang 1 GB per second. Kamu bisa langsung cek aja linknya ada di bawah. Kedua SSD ini sama persis, bedanya cuma di speednya dan harganya selisihnya juga nggak terlalu banyak. Kita ketemu lagi di video yang lain.